Are you ready for it? Ji mas, Oh iya mas. ya kenalin, Iya, Mas. nama saya Muka Samrullah. Saya apa mas? Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mas. Bangunan Nasional Veteran Jakarta. Ya. Jadi saya di sini tuh pengen mensosialisasikan mas terkait peningkatan kesadaran hukum tentang konsep dan problematika pelaksanaan hukum gadai. Jadi di sini tuh maksud dari kami tuh impian perekonomian yang sering dialami masyarakat ekonomi menengah ke bawah membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keseharian hariannya. Jadi hukum gadai yang kita akan bawa itu terkait gadai yang bersumber dari hukum kolonial yang diatur dalam buku 2 bab 20 pasal 1150 sampai pasal 1161, yang dimana gadai menjadi tren di dalam masyarakat karena prosedur dan persyaratannya mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit sehingga masyarakat langsung memperoleh uang. Nah, jadi maka dari itu masyarakat menjaminkan barangnya dalam kegiatan gadai. Pada gadai gelap, prosedur yang dianggap tidak memerlukan waktu lama mungkin dianggap sebagai penafsiran dari setiap masyarakat. Jadi sekian dari saya mas. Pemerintah telah membentuk suatu perusahaan perseroan pegadaian untuk menghadiri praktik-praktik curang yang terjadi di dunia. Masih banyaknya masyarakat yang tetap menggunakan gadai gelap dalam menjaminkan suatu barangnya yang awal mulanya hanya sebatas permasalahan keperdataan saja, kemudian berubah menjadi permasalahan pidana. Berbagai macam problematika dalam praktik hukum ini itu pada hakikatnya itu bersumber kepada benda bergerak. Dan pada dasarnya pula, benda bergerak adalah benda yang relatif mudah dipindah-pindahkan dan juga memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Sifat tersebutlah yang membuat benda bergerak sulit dipastikan untuk mengetahui siapa pemiliknya yang sah secara hukum. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan prinsip penguasaan benda bergerak di pasal 1977 KUH Perdata yang disebut dengan BEZIT. Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional dan pembangunan hukum rasional. Pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rencana besar mengenai bagaimana kehidupan manusia ingin dibangun agar kualitasnya itu bisa bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam gadai. Berdasarkan paparan yang sudah saya jelaskan di atas, maka penyuluhan hukum itu berusaha ditumbuhkan, berusaha menumbuhkan kesadaran hukum kepada diri seseorang sehingga ia akan menjadi tahu, dia akan menjadi paham, dan dia juga akan mengerti dan melaksanakan dengan sadar akan kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait konsep hukum gadai, problematika gadai, dan penyelesaian hukumnya. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu gadai dan bagaimana sosialisasi hukum gadai ke masyarakat setempat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, gadai itu apa sih? Nah, gadai itu merupakan cara seseorang atau orang lain berhutang dengan menyerahkan barang bergerak kepada pihak yang berpiutang dengan memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang bergerak tersebut secara didahulukan dari orang berpiutang lainnya, kecuali hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Penguasaan atas barang bergerak yang diserahkan kepada pihak pemegang gadai dengan alasan agar debitur tidak mengubur barang yang digadaikan tersebut. Hal ini disebut dengan hak gadai. Masyarakat lebih memilih gadai untuk memperoleh sejumlah uang dengan menjaminkan barang bergerak. Hal ini disebabkan karena proses yang ditawarkan oleh lembaga gadai tidak memerlukan proses yang panjang. Namun, pemilihan gadai sebagai salah satu penyelesaian masalah keuangan itu lebih disebabkan kepada kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat secara turun-menurun. Masyarakat menganggap bahwa gadai itu memberikan persyaratan yang lebih mudah daripada lembaga jaminan yang lain. Masyarakat yang memilih gadai ternyata masih belum mengetahui konsep yang benar berkaitan dengan gadai berdasarkan peraturan undang-undangan yang ada. Akibat ketidaktahuan ini, masyarakat yang memilih gadai hanya mengikuti kebiasaan yang ada di sekitarnya tanpa pengetahuan yang benar. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam masyarakat, seperti debitur uang prestasi, bahkan kreditur yang lalai terhadap objek gadai. Akibat adanya pengetahuan yang minim ini, maka perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan cara penggalian informasi, pengidentifikasian permasalahan, penyuluhan hukum, dan evaluasi dari pelaksanaan penyuluhan hukum.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari gadai yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai diatur dalam pasal 1150 hingga pasal 1160. Pasal-pasal yang berkaitan dengan gadai yaitu antara lain mengenai pengertian, bentuk perjanjian gadai, hak gadai, bentuk hak gadai, akibat apabila salah satu pihak berprestasi, hak dan kewajiban para pihak, dan juga sifat dari gadai tersebut. Kemudian mengenai gadai ini akan muncul apabila telah dipenuhinya unsur-unsur dari gadai. Unsur-unsur tersebut yang pertama yaitu adanya subjek gadai. Sebagaimana yang kita ketahui dalam suatu perjanjian, yaitu akan timbulnya suatu hubungan hukum ketika adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Pihak dalam suatu perjanjian yaitu kreditur dan juga debitur. Dalam gadai, pihak yang memberikan gadai disebut dengan pemberi gadai, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut dengan penerima gadai. Yang kedua yaitu adanya objek gadai. Objek gadai pada prinsipnya adalah suatu benda bergerak, dan objeknya yang secara fisik tersebut harus diserahkan kepada penerima gadai. Syarat untuk terjadinya gadai benda bergerak terdiri dari dua syarat, yaitu barang yang digadaikan harus dilepaskan dari si pemberi gadai kepada penerima gadai, dan juga harus adanya perjanjian untuk memberikan hak gadai ini yang dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga adalah kewenangan penerima gadai. Penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap barang pemberi gadai yang merupakan kewenangannya ketika pemberi gadai tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara penerima dan juga pemberi gadai, meskipun pemberi gadai telah diberikan somasi oleh penerima gadai. Kemudian mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam gadai, itu muncul ketika kedua belah pihak ini telah menyepakati perjanjian gadai. Pengaturan terkait hak dan kewajibannya itu dapat dilihat dalam pasal 1155 sampai dengan 1157 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait hak dan kewajiban tersebut, itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketika salah satu pihaknya tidak memenuhi prestasi, maka ia telah melakukan suatu wan prestasi. Dan juga apabila pemberi gadai telah melakukan wan prestasi, maka penerima gadai dapat melakukan somasi kepada pemberi gadai. Ini semua pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu bisa saya simpulkan bahwa gadai merupakan bentuk jaminan yang sering digunakan oleh warga Kelurahan Arjosari, Kota Malang untuk mendapatkan dana. Pilihan ini dipilih karena masyarakat setempat menganggap bahwa proses administrasi gadai lebih mudah dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya. Namun ketika diinvestigasi untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap gadai, ternyata masih banyak dari mereka yang tidak memiliki pemahaman dasar tentang gadai. Hal ini menyebabkan seringkali masyarakat salah dalam menjamin sesuatu, tidak memahami hak dan kewajiban para pihak, serta posisi kreditur dalam transaksi gadai. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa masyarakat masih kurang memahami secara menyeluruh mengenai gadai, sehingga sering timbul masalah dalam pelaksanaan gadai. Permasalahan tersebut dapat muncul baik dari pihak debitur maupun kreditur. Debitur misalnya seringkali lupa membayar sejumlah utang, sehingga kreditur menetapkan debitur sebagai wan prestasi. Di sisi lain, tindakan kreditur seperti penyalahgunaan barang gadai atau kelalaian dalam penyimpanan barang gadai dapat menyebabkan berkurangnya nilai barang tersebut. Oleh karena itu, sebelum masyarakat Kota Malang menggunakan gadai untuk mendapatkan dana, sebaiknya mereka memahami dengan baik segala aspek terkait gadai. Demikian pula kreditor perlu bertanggung jawab terhadap barang yang disimpannya agar nilai barang tidak berkurang ketika debitur melunasi utangnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.